الميزان وأقيموا الوزن بالقسط وأقيموا الوزن بالقسط زازي زوبز زازي زوبز Ayo kamu ikuti. زازي زوبز الوزن الوزن وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام فيها فاكهة والنخل فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان والحسب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan terkait dengan kajian tafsir surat Ar-Rahman. Kemarin kita terakhir pada ayat Asy-Syamsu wal Qamaru bihusban sampai wan najmu wasyajaru yasjudan. Kemudian lanjutannya adalah was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Kemudian Allah Ta'ala mengangkat atau meninggikan langit. Di samping itu Allah Ta'ala juga meletakkan al-mizan. Al-mizan ini ternyata sebagian ulama ada yang memaknai adalah keseimbangan. Padahal kalau di beberapa kitab yang lain al-mizan itu maknanya apa yang dimaksud al-mizan adalah keadilan. Sehingga ini kan bercerita tentang bagaimana Allah Ta'ala menginformasikan melalui Nabi Muhammad kalau Allah Ta'ala itu memberikan banyak nikmat kepada kita. Sehingga apa betul? Kenapa kok kalian wahai para jin dan para manusia? Maka nikmat yang mana yang akan kalian dustakan dengan nikmat yang seragam ini? Ini hanya sebagian saja. Sebenarnya sangat banyak sekali nikmatnya Allah. Di antaranya adalah langit yang ditinggikan. Sehingga dengan langit yang dijadikan atap untuk warga bumi, termasuk warga kita ini kan. Ini luar biasa ini kan. Ini ada nikmat. Kemudian ada beberapa nikmat yang kita juga nggak tahu maknanya. Itu butuh ngaji lagi. Kenapa kemudian langit itu ada di atas? Kira-kira bagaimana kalau dibalik saja? Nah, ini kan mau ngatur sama ini kan, mau daftar jadi Tuhan kan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Kemudian Allah Ta'ala juga meletakkan keadilan atau meletakkan keseimbangan antara para hamba-hambanya baik ketika berkata maupun berperilaku. Jadi mizan dalam ayat Al-Quran tidak hanya mizan timbangan yang ada dalam mindset kita, tidak. Itu hanya bagian dari sekian mizan. Mizan ini sifatnya adalah keadilan yang merata dan itu diberikan kepada Allah. Sejatinya kalau misalnya saya dikasih uang 1 juta, kemudian Anda dikasih uang oleh Allah 10 juta. Saya mau tanya, apakah menurut Anda itu tidak adil Allah? Padahal Allah Ta'ala telah mengatakan wa wada'al mizan. Sebenarnya Allah Ta'ala itu meletakkan keadilan. Sehingga dalam ayat yang lain bagaimana bunyinya? Halo, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
Allah Ta'ala tidak akan pernah mentaklif, membebankan seorang jiwa kecuali sesuai kekuatan yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Sehingga sejatinya ada orang yang dia dikasih uang 10 juta, kemudian kita dikasih 5 juta. Ini kenapa Allah Ta'ala ini kok tidak sama memberikan? Tidak sama belum tentu tidak adil. Yang jelas apa yang ditakdirkan oleh Allah itu adalah keadilan. Kalau mau melihat seseorang ini pengen dipahami, jangan lihat sekilas saja dengan 10 jutanya. Lihat lebih dalam lagi. Kenapa orang ini oleh Allah dikasih 10 juta? Kenapa saya dikasih 5 juta? Apa yang terjadi sebelum itu dan apa yang akan terjadi setelah itu? Contoh, ada orang dikasih 10 juta. Ternyata setelah saya selami, ya Allah ya maklum, Allah Ta'ala ini sayang sama orang itu. Hutangnya ternyata ratusan juta. Kalau saya ternyata 5 juta, ternyata dibandingkan hutang saya 20 juta lah, dia punya hutang 100 juta. Loh kalau dia dikasih 10 juta lah, game over dia. Nah gitu. Jadi ketika mau melihat orang ini, tidak hanya melihat satu sudut, aja banyak sudut dari setiap kehidupan seseorang. Ada orang sekarang menikah umur 20 tahun, ada teman kita yang itu mau menikah umur 40 tahun, semoga segera menikah. Contoh dengan pernikahan itu lebih mudah untuk dipahami. Jangan kemudian kita hanya melihat satu titik ya. Jangan hanya melihat kita satu titik permasalahan dia tidak menikah. Kalau dia tidak menikah, maka kita akan mengatakan, tidak, kasihan kami ini, kurang diperhatikan oleh Allah. Nah, Pak Nur, beda dengan ini bro, 20 tahun sudah menikah, sudah merasakan nikmatnya pernikahan. Nah, tidak hanya melihat titik itu, ada beberapa tanggung jawab visi misi yang telah ditetapkan oleh Allah kepadanya dan kepada dia, dengan seperangkat tantangan dan tanggung jawabnya. Begitu. Ternyata coba kita selami misalnya teman kita, katakanlah Pak Wahid. Maaf kalau ada kesamaan nama, cerita ini bikin belakang. Kalau ada kesamaan nama. Kita lihat Pak Wahid. Kita kenal Pak Wahid ini kan hanya di sini. Coba kita lihat, ada apa dengan Pak Wahid kok sampai umur 40 tahun? Lihat aspek Pak Wahidnya, lihat visi misi Pak Wahid itu apa, lihat keluarganya. Baru nanti sama akan nyampe pada kesimpulan, berarti memang Allah Ta'ala itu maha adil. Sehingga Pak Wahid sampai detik ini juga tidak menikah. Kenapa anak umur 20 tahun? Kita harus husnudzon. Kamu kenapa kalau dinikah dan 20 tahun? Kamu ini liarnya luar biasa. Karena Allah Ta'ala sayang sama kamu, kamu dinikahkan umur 20 tahun. Coba Allah Ta'ala tidak menikahkan, itu 5 tahun yang akan datang. Ada banyak gadis-gadis hilang keperawanannya gara-gara kamu juga. Dan itu keadilan Allah gitu loh. Allah sayang sama dia, Allah Ta'ala sayang sama Pak Wahid. Allah Ta'ala juga sayang kepada wanita-wanita itu. Nah, seperti itu. Jadi keadilan ini luar biasa. Sehingga kita tidak sama ketika kita pengen seperti ini. Orang ini kan berpikirnya sederhana, simpel kan. Dia punya istri cantik, solihah. Ya. Mobilnya satu, rumahnya mewah. Saya pengen kayak gitu. Kalian kan hanya melihat aspek ini saja. Hanya satu sudut pandang dengan satu sudut yang ada di kedua mata kita. Padahal kita nggak tahu. Kenapa orang ini kok bisa begini? Kita lihat, kita rekam sejarahnya. Begini. Prosesnya apa? Waduh, kalau kalian sudah tahu prosesnya, gak jadi. Gak jadi gitu loh. Kita itu kan pengennya langsung instan. Saya pengen kayak gitu. Lakoni sopo. Coba kita lihat, orang-orang hebat itu hidupnya enak apa enggak enak? Saya pengen tahu. Orang yang paling hebat, yang katanya Allah akan dimasukkan ke surga, kita lihat hidupnya. Enggak ada yang enak. Kalau kita menggunakan ego kita, enggak ada yang enak, tragis semua. Coba lihat, siapa yang paling hebat dan paling disanjung oleh Allah? Siapa? Nabi Muhammad. Paling ganteng, paling hebat, paling mulia, semuanya saking hebatnya, luar biasa. Sampai disanjung oleh Allah di Al-Quran. Sampai ketika istrinya ditanya, siapa Rasulullah itu akhlaknya? Ya Al-Quran itu akhlaknya Rasulullah. Saking luar biasanya. Kita masuk ke sejarahnya. Pahit apa enggak pahit? Loh pahit loh. Lah sekarang ini misalnya Pak Saliman ini. Ini misal Pak Saliman ya. Ini contoh. Kalau saya ngisi pengajian di sini contoh loh Rek ya. Saya nggak kenal dengan kalian ya. Ini misalnya Pak Saliman. Pak Saliman pengen luar biasa gitu. Maka saya kasih tahu Pak Saliman. Sama itu pengen luar biasa. Nggak ada orang luar biasa itu hidupnya enak. Semuanya tragis. Kalau orang luar biasa itu hidupnya pasti enak,
maka yang berhak untuk menyandang itu Rasulullah. Gitu. Kurang apa Rasulullah? Mulai dari fisik, akhlak, tubuh, lisan, jiwa, pikiran, semuanya ada di Rasulullah. Tapi bagaimana ketika Rasulullah ngajak urusan kebaikan? Waduh, dilempar dengan tai unta. Coba doanya Rasulullah. Ini doa yang saya sendiri masih belum mampu mengamalkan. Ya Allah, kalau katanya Rasulullah, jadikanlah saya dalam keadaan miskin, juga meninggalkan saya dalam keadaan miskin. Wah, luar biasa kan? Ini suruh diamalkan, enggak diamalkan ini. Kalian kan pengennya doa Rasulullah yang lain kan? Yang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah itu kan. Coba yang satu ini minta miskin ini, waduh berat. Gitu. Pulang kampung dah. Pulang kampung. Gitu. Makanya karena kita melihat contoh orang hebat seperti itu, contoh lagi Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal ini kurang hebat apa? Beliau ini seorang mujtahid yang fatwanya beliau diakui oleh ulama yang sangat banyak di muka bumi ini. Tapi apa yang terjadi beliau? Tragis beliau meninggalnya kan? Dibunuh sama pemerintahan. Karena hanya karena beliau tetap konsisten. Artinya beliau lebih memilih meregang nyawa kalau harus disuruh memilih. Kalau beliau dikatakan, wahai Ahmad bin Hanbal, Al-Quran itu adalah makhluk Allah ya. Beliau tidak terima karena Al-Quran itu bukan sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Al-Quran ini kan firman Allah, kok makhluk Allah. Beliau konsisten dengan sebuah apa yang beliau sampaikan. Akhirnya beliau dibunuh. Saya cerita siapa lagi? Coba kita lihat orang-orang sukses di nenek moyang kita itu, hidupnya kalau dilihat nggak semuanya enak. Nggak percaya, lihat sampean tetangga sekarang. Kita lihat, nggak tahu munculnya siapa saja. Kita lihat di tetangga Anda itu, yang katanya Anda itu orang sukses karena kalian hanya melihat rumahnya dan mobilnya. Coba tanyakan, Pak D, kok bisa sampean punya rumah yang kayak gini, punya mobil kayak gini? Nah, dia akan cerita, kamu tahu sejak saya muda, tragisnya minta ampun. Sama dengan saya tanya, misalnya kayak Pak Saliman. Ini Pak Saliman ini di rumahnya luar biasa. Rumah 2 tingkat ya kan. Ditanya sama teman-temannya, waduh saya pengen kayak Pak Saliman. Mereka kan gak tahu Pak Saliman ngapain di Korea kan. Padahal tragis itu kan. Digertak sama orang Korea ya Pak Saliman ya. Digertak harus begini dan begitu. Malah tanya sama Mas Anang itu, awal-awal dia nggak bisa membedakan mana daging yang benar dengan daging yang agak benar. Ya kan? Dia nggak tahu gitu kan. Orang-orang tetangga kita kan hanya melihat sesuatu sudah jadi. Gitu loh. Seperti itu. Jadi semuanya butuh proses. Kayak misalnya Pak Dedi ini kan, luar biasa. Sudah pontang-panting dia dari LG gitu kan. Jangan melihat Pak Dedi yang sekarang. Kalau Pak Dedi yang sekarang, semua orang melihatnya enak kalau jadi kayak Pak Dedi. Itu kan menurut pikiran sederhana kita. Coba sampean jadi Pak Dedi kecil sampai seperti itu, paling nggak siap, gitu loh. Nggak akan siap seperti itu. Jadi Allah Ta'ala ini sangat adil. Kalau melihat orang itu lebih wah daripada kita, tolong jangan lihat keuahannya. Lihat bagaimana prosesnya. Lihat tanggung jawab dia. Ada orang kaya itu, gajinya 100 juta. Ya Allah, ternyata semua uang-uangnya diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Oh, ternyata 100 jutanya itu mengalir kepada orang-orang yang tidak mampu. Waduh, saya nggak bisa ini bro. Makanya karena kamu nggak bisa, gajinya juga tidak nyampe 100 juta. Dikasih 5 juta, kamu juga nggak, pelit kamu. Gitu loh. Seperti itu. Jadi bisa dimengerti ya maksud saya. Sehingga kita kalau memaknai orang, Allah Ta'ala itu sangat adil. Karena keadilan Allah itu butuh didekati dengan iman dan ilmu kita. Kemudian kita lanjutkan. Alla tatghaw fil mizan. Kenapa Allah Ta'ala itu meletakkan keadilan, meletakkan undang-undang, meletakkan keseimbangan, agar kalian tidak meretas itu. Dan Allah Ta'ala ngasih undang-undang ini sudah sangat bijak agar kalian tidak meretasnya. Contoh, kalau orang membunuh, aturan Islam bagaimana? Dibunuh, gitu loh. Paham ya? Paham ya? Yes. Ketika kita mencuri, apa itu hukumnya Islam itu? Tangannya dipotong. Cara memotongnya itu antik loh. Kalau seingat saya, semoga saya tidak lupa, cara motongnya itu ketika dia mencuri, maka yang dipotong itu tangan ini, kanan. Yes.
Setelah ini yang dipotong. Kalau nggak salah bukan ini yang dipotong. Kaki. Kaki yang kiri. Iya. Kan nggak. Loh ya kan cepet jerah kalau kayak gitu kan. Ayo. Habis ini baru ini. Tinggal ini toh. Begitu. Cuma kita kan masih belum siap dengan undang-undang ini. Ya, seperti itu. Allah Ta'ala luar biasa. Artinya Allah Ta'ala ini ngasih hukum ini memang untuk keindahan makhluknya. Artinya kita ini diperhatikan oleh Allah. Allah Ta'ala yang menciptakan kita. Kenapa kok ada undang-undang begitu? Ya biar hidupnya ini tidak gejolak. Tapi kan kita aja menafsirkan dengan makna yang begini. Alah, jangan terlalu keras begitu-begitu kan. Dikira nanti aliran garis keras. Saya bukan aliran garis keras. Saya keras itu ketika beberapa hal, misalnya di kamar itu kadang saya keras. Alhamdulillah. Enggak keras karena ada nyamuk maksudnya. Ini maknanya kemana ini? Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Kemudian tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan jangan kamu mengurangi keseimbangan itu. Artinya begini. Kalau sesuatu itu sudah seimbang, sudah adil, janganlah kalian meretasnya dengan sesuatu yang menurut kamu menjadi menclek, menjadi tidak seimbang. Ini kalau contoh konkret kepada undang-undang Islam. Begitu juga contoh kita ketika transaksi. Kadang manusia itu kan pinter kan. Ya kita melihatlah di kampung-kampung kita itu kalau nimbang itu kan, kadang dikasih beban begini. Ya, yang salah itu siapa gitu kan? Kok ada akal kayak gitu itu loh? Ya, ditimbang itu loh. Sempat mencuri 2 on itu kok bisa gitu kan? Nah, coba mereka ngaji, ternyata juga tetap melakukan itu. Ya, nah, apa yang salahnya? Padahal sudah ngaji, apalagi nggak ngaji nih kan? Nah, sehingga pentingnya ngaji itu begitu. Ngaji itu tidak kemudian langsung menjadikan orang itu baik, tidak. Ngaji itu adalah proses Allah Ta'ala ngasih hidayah. Ada orang itu prosesnya langsung dikasih hidayah oleh Allah. Ada orang yang prosesnya ngaji. Siapa tahu kalian ngaji ini mungkin sekarang tidak ketemu hidayahnya. Siapa tahu besok-besok ada hidayahnya. Karena ada ilmu yang masih nempel ke sini. Gitu loh. Kemudian wal arda wada'aha lil anam. Siapa yang membentangkan bumi ini? Allah. Untuk siapa bumi ini dibentangkan? Manusia. Coba kalian bayangkan Pak Saliman. Coba sampean tidak ditaruh di bumi, taruh di planet Pluto. Hah? Tidak, Allah Ta'ala tidak menciptakan bumi, kemudian sampean dihidupkan di planet Pluto. Maka sampean tidak, bukan Pluto lah mungkin lah, planet Mars. Kira-kira gimana? Mars itu sampai sekarang kita masih mencurigai kalau katanya ada kehidupan itu kan. Kira-kira kalau misalnya ada kehidupan, padahal kita tahu planet Mars itu tidak seperti bumi. Kira-kira makanan Anda apa? Beras atau batu? Batu gitu. Di sana nggak ada beras, nggak ada buah-buahan. Hidupnya gimana? Di batu. Ini kalau berbicara bumi dengan planet lain. Sudah, ditukar saja lah yang lebih dekat. Antara daratan dengan lautan, milih mana sampean? Yes, milih. Pak Saliman, milih mana? Hidup di daratan dengan lautan. Ini suruh milih sekarang ini. Hah? Pinggir kali. Kalau sampai ke lautan, insya Allah sekarang ini sampai sudah masuk ke perut mereka karena kemarin sudah dipancing sama Pak Wahid. Gitu loh. Luar biasa Allah Ta'ala ini kan. Termasuk kalian pindah ke Korea ini, sebenarnya kalian harus berhusnudzon kepada Allah. Kenapa kok saya tidak ditakdirkan hidup di negeri saya sampai detik ini? Berarti ini adalah pilihan terbaik oleh Allah. Hanya saya yang mampu untuk pindah ke sini dibandingkan saudara-saudara saya. Gitu, harus berhusnudzon. Apa yang menjadi takdirmu adalah itu yang terbaik. Takdir itu kalau mau dipahami, ya apa yang sudah terjadi itulah. Gitu nih. Tapi untuk urusan besok, Pak Wahid dan teman-teman, untuk urusan besok, sampai dikasih kesempatan milih mau di Korea atau mau pulang, mau menikah atau tidak, kan begitu. Kalau sekarang, kenapa Pak Wahid tidak menikah? Takdir. Kenapa Pak Anang itu tidak menikah? Takdir. Tetapi kalau 2018 tidak bisa kita menggunakan takdir.
Kenapa? Pak Ana sekarang punya makom ikhtiar untuk pulang dengan Pak Wahid kan? Enggak pulang-pulang, ya baru kita klaim setelah 2018 ketemu lagi, takdir Anda memang bro. Nah, begitu. Nah, tinggal begini Pak Wahid dengan Pak Anang ya. Ini mohon maaf saya tidak menyinggung yang sepuh-sepuh ini kan. Fiha fakihatu wan nakhlu dzatul akmam. Di bumi itu Pak Saliman ada fakihah, buah-buahan. Kemudian wan nakhlu dzatul akmam. Kemudian ada kurma yang punya kelopak mayang. Punya kelopak mayang itu sebelum kurma muncul itu ada namanya kelopak mekar-mekar begini. Nah, ini sudah dikatakan di sini bagaimana katanya Allah itu wal arda, bumi. Tidak pernah ada ayat Al-Qur'an wal marsa. Wada'aha lil anam, dan planet Mars diletakkan oleh Allah, dibentangkan oleh Allah untuk manusia. Saya malah berhusnudzon jangan-jangan di mana? Di Mars memang nggak ada manusia itu, gitu loh. Memang nggak ada ya. Ya ndak seumpama kita terbang, jangan-jangan memang nggak ada. Yang ada memang di bumi gitu loh. Seumpama pun ada, ya mungkin hanya bebatuan-bebatuan itu. Maka bersyukur kita hidup sampai sekarang di bumi ini. Selain ada buah-buahan, ada wal habbudzul asfi war raihan. Di situ ada bijian yang bijinya itu juga dibungkus. Biji-bijian yang berkulit, kayak biji apa? Kacang. Loh, kacang. Sampai sudah punya kacang Pak Salima di rumah. Kacang khusus. Kalau Pak Anang belum punya kacang. Loh, enggak kacang. Kacang ini kacang beneran ini. Apa itu? Aku ya ora patek paham. Kacang itu loh, kalau kacang yang kita makan ada isi 3 isi 2 itu namanya al-ful as-sudani, kacang Sudan. Karena aslinya memang kacang itu sebenarnya punyanya negara Sudan. Gitu loh, itu kacang. Kalau kacang khusus itu hanya bisa dipahami oleh orang-orang istimewa. Wes. Wal habbudzul asfi war raihan. Kemudian di situ di bumi ini juga ada namanya bunga-bungaan yang semerbak baunya. Kita mendengarkan, yang kita tahu bunga apa saja? Melati terus. Mawar terus. Anggrek ada baunya tak? Terus bunga bangkai itu ada baunya enggak? Harum ya? Luar biasa penduduk bumi ini kan. Ada bunga itu harum tapi maknanya bangkai juga. Ya Allah. Bunga Sontolo itu bunga apa? Bunga sepatu. Kemudian fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Coba luar biasa ini. Manusia ini kadang kan dia berpikir nikmatnya Allah itu kan mau diatur sendiri. Mau diatur sendiri. Itu manusia kan begitu. Kalau orang itu Allah Ta'ala ngatur kepada dia, misalnya dikasih uang tadi itu, kan kalian berpikir begini, Allah, kalau dia dikasih 5 juta, kenapa kok saya nggak dikasih 6 juta lah? Itu kan mau ngatur Allah. Loh, padahal Allah Ta'ala itu lebih tahu daripada kita. Apa yang terjadi setelah detik ini, setelah menit ini, Allah Ta'ala itu tahu. Nah kamu kan nggak tahu apa-apa, yang kamu tahu hanya kamu dengan ego dan keinginan kamu. Titik di situ. Paham ya? Saya kira itu saja. Kemudian nanti saya pengen malam Sabtu dengan malam Minggu, karena ini banyak yang galau-galau dengan urusan pasangan suami istri atau yang ingin menikah. Mungkin saya nanti malam Sabtu, malam Minggu saya akan mengupas bagaimana awal dari sebuah menjalin hubungan yang halal, pernikahan, bagaimana cara mencari pasangan yang baik, atau kemudian nanti masuk kepada keluarga. Ketika Anda bermasalah dengan keluarga, ketika kalian itu dicurigai sama istri, ketika istri ngomel terus, kemudian apa jurus-jurus yang mematikan untuk mendapatkan itu, kan begitu. Apa perlu yang jelas, apa yang akan saya ajari itu satu kuncinya, suami yang baik adalah suami yang bisa membuat istri dan anak-anaknya tersenyum. Nah, intinya begitu. Jadi nanti garis besarnya ke sana, tujuan saya. Saya tidak pernah membela laki-laki, tidak pernah membela perempuan. Karena nanti kesimpulannya yang mau saya bangun itu suami dan istri. Itu kalau suami dengan istri cuma satu.
atau suami dan istri itu semuanya bahagia. Intinya begitu. Loh ya, ini kan ada suami istri kayak contoh Pak Saliman gitu kan, suami istri bahagia. Memang ilmunya Pak Saliman pengen yang begitu. Beda dengan Mas Fauzan. Ustaz, saya pengen yang di atasnya dikit. Gimana? Suami istri bahagia. Oke. Atau Pak Wahid, suami istri bahagia. Kan bisa jadi begitu Pak Wahid ya. Mengkodoi dari sekian waktu yang sudah terlewatkan. Oke. Kita doakan semoga Pak Wahid segera menikah. Amin. Saya kira itu saja, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma fahhimna fahman nabiyyin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunubahum wa dhunubahun wa dhunub man zalamna 'alaihim wa man lahumul huquq 'alaina. Rabbana atina fid dunya حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وآخرا ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.